Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Senang sekali bisa menyapa Anda melewati program Berita Selamat Jadi Duma. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkenalkan nama saya Pendeta Petrus Tatan MTH, melayani di Resort GKI Bawan. Pada saat ini akan membawa renungan firman Tuhan untuk kita sekalian. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau telah menjaga dan memelihara kami hingga pada saat ini. Terima kasih, karena kami telah dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari Bapa, urapilah kami, berikanlah kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan, lebih-lebih pengertian, supaya melewati firman Tuhan pada saat ini, kami semakin diperlengkapi dan kami benar-benar memahami arti tugas panggilan pelayanan kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 24 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal, dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, renungan firman Tuhan saya beri judul Tunaikan Tugas Pelayananmu dengan Setia. Ada sebuah perusahaan bergerak di bidang properti, mendapatkan kepercayaan untuk membangun sebuah komplek perumahan. Untuk merealisasikan program tersebut, maka direkrutlah beberapa orang yang ahli dalam bidangnya. Ada arsitek, kepala proyek, dan mandor. Masing-masing punya tanggung jawab. Arsitek bertugas merancang bangunan, mandor bertugas untuk mengawasi apakah proyek berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan SOP. Kemudian, kepala proyek bertugas memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh para tukang atau buruh sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam kurun waktu tertentu, proses pembangunan berjalan dengan baik dan hasilnya luar biasa. Apresiasi diberikan setinggi-tingginya oleh pihak yang bekerja sama dengan pihak kontraktor. Kontraktor dengan bangga mengatakan, "Ini hasil jerih payah saya." Arsitek mengatakan, "Ini hasil rancangan saya." Mandor mengatakan, "Saya yang mengawasi sehingga sesuai yang kita harapkan." Kepala proyek mengatakan, "Kalau bukan saya yang turun langsung ke lapangan, tentu bangunan ini tidak akan berjalan dengan baik." Tetapi buruh mengatakan, "Kamilah yang menentukan keberhasilan pembangunannya." Semua merasa telah berjasa atas apa yang telah dilakukan. Menurut Bapak Ibu, siapa yang paling berjasa dalam proyek tersebut? Begitulah gambaran cerita firman Tuhan pada saat ini. Seperti ini bunyi firman Tuhan pada ayat yang ke-24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang perkara siapa yang terbesar dari antara para murid, dalam Injil Lukas dicatat sebanyak 2 kali. Lukas pasal 9 ayat 46, Lukas pasal 22 ayat 24. Para murid merasa mereka patut mendapat pengakuan karena merasa begitu dekat dengan Yesus. Mereka masing-masing merasa berjasa atas apa yang telah dilakukan selama bersama dengan Yesus. Sehingga menurut kacamata para murid, ya wajar saja mereka meminta pengakuan dari Yesus. Manusia pada umumnya sangat memerlukan yang namanya pengakuan dalam lingkungan di mana ia berada atau bekerja atas prestasi yang telah dicapai. Para murid bertengkar karena masing-masing menganggap bahwa mereka sudah berjasa, banyak melakukan hal-hal yang besar, sehingga masing-masing ingin mendapatkan penghargaan atau kedudukan yang lebih dari yang lainnya. Abraham Maslow mencetuskan teori tentang hierarki kebutuhan manusia. Pandangan Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, antara lain kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Adapun dalam memenuhi masing-masing kebutuhan tersebut, akan dimulai dari kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu, sebelum meningkat ke kebutuhan yang paling tinggi. Jika dihubungkan dalam konteks firman Tuhan pada saat ini, kita sepakat bahwa manusia pada umumnya sangat membutuhkan yang namanya penghargaan. Ayat 25 sampai 27, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani?
Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kebesaran bukanlah serta-merta berbicara tentang kedudukan, jabatan, kepemimpinan, kuasa, pengaruh, gelar pendidikan, ketenaran, prestasi, atau keberhasilan yang besar. Kebesaran yang sejati menuntut agar kita menjadi besar dalam hal-hal yang benar. Kita perlu belajar untuk menjadi besar di dalam iman, kerendahan hati, watak yang baik, penguasaan diri, kesabaran, dan kasih. Sebagaimana tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kebesaran yang sejati menyangkut kasih yang sepenuh hati dan penyerahan diri kepada Allah. Itu menuntut untuk terus mengabdi dan setia dimanapun Allah memutuskan untuk menempatkan kita. Karena itu dalam pandangan Allah, yang terbesar di dalam kerajaannya adalah mereka yang memiliki kasih yang terbesar bagi Dia dan komitmen kepada firman yang dinyatakan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus telah memberi teladan yang luar biasa dalam pelayanannya. Ia telah memberi contoh melalui hidupnya kepada para murid. Para murid telah melihat dan mengalami secara langsung apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus meminta mereka untuk melayani dengan setia tanpa memikirkan nama besar. Lalu, bagaimana dengan kita? Jika dihubungkan dengan pelayanan kita hari ini, tidak ada seorang pun yang dapat bermegah atas apa yang telah dilakukan. Karena keberhasilan, apakah itu dalam pelayanan, pembangunan, keuangan, dan lain sebagainya, bukanlah hasil kerja satu atau dua orang saja, tetapi atas kerjasama dari semua pihak, baik majelis jemaat, panitia pembangunan, pengurus kategorial, pengurus lingkungan, donatur, seksi-seksi, dan warga jemaat. Untuk itu mari kita bersama menunaikan tugas pelayanan kita dengan setia. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya biarlah Tuhan yang menentukannya. Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat menunaikan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk lebih sungguh lagi melakukan tugas panggilan pelayanan kami dengan setia. Sertai dan berkatilah apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.